Per 28 Mei 2022, rute KRL di lintas Bekasi dan Bogor resmi diubah seiring dilaksanakannya switch over kelima di stasiun Manggarai. Di hari ketiga penerapannya masih ada pengguna KRL yang mengeluhkan perubahan rute tersebut. Kami bahas malam hari ini bergabung Anne Purba, VP Corporate Secretary PT KCI dan juga Nur Cahyo, Koordinator KRL Mania. Selamat malam Pak Nur Cahyo, dan juga kita masih menanti sambungan dari Bu Anne Purba dari VP Corporate Secretary PT KCI. Pak Nur Cahyo, mungkin saya ke Pak Nur dulu ya, menanggapi perubahan rute baru KRL. Dari anak kereta, di hari ketiga perubahan rute baru KRL, tanggapannya seperti apa? Apakah mendapat sosialisasi informasi yang cukup baik? Ya, malam. Kalau dari kita sendiri di KRL Mania, kebetulan informasi ini sudah agak lama kita tahu ya, teman-teman juga. Tapi kita tidak tahu yang mungkin yang tidak tergabung di KRL Mania, yang penumpang KRL yang mungkin yang jarang naik, yang tidak melek medsos segala macam gitu ya. Kalau dari KRL Mania kita sudah tahu infonya sudah agak lama. Tapi permasalahannya karena kita teman-teman juga tiap hari pada lewat Manggarai gitu ya. Jadi rada-rada sudah kebayang bakal ada penumpukan kalau sistemnya transit seperti kemarin itu ya. Kejadian yang di hari Sabtu itu. Jadi peron lalu lintas penumpang, terus diperparah lagi sama keterlambatan KRL yang masuk ke stasiun Manggarai, yang dari Manggarai dan dari Bekasi sama dari Bogor. Dampaknya di stasiun Manggarai kan jadi kayak hari Sabtu kemarin itu. Iya, betul. Parah gitu ya. Nah, hari ini, hari Senin, alhamdulillah memang sudah agak berkurang ya, nggak kayak hari Sabtu kemarin. Entah ini mungkin teman-teman ada yang banyak yang nggak naik KRL juga mungkin ya, jadi karena ngelihat kemarin Sabtu Minggu kejadian kayak gitu, jadi komen-komennya juga hari Sabtu Minggu kemarin banyak, wah ngeri juga naik KRL di Manggarai. Apalagi ini hari pertama ya Pak Nur ya, setelah hari pertama kerja setelah diterapkannya perubahan rute ini ya. Pak Nur, saya akan sapa Bu Anne Purba terlebih dahulu. Bu Anne, selamat malam. Selamat bergabung dengan Connected malam hari ini. Kita sudah ada Pak Nur Cahyo dari KRL Mania membahas bagaimana perubahan rute baru KRL. Bu Anne bisa mendengar suara saya? Bu Anne, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Oke, saya akan kembali ke Pak Nur sambil kita menunggu sambungan Bu Anne Purba. Oke, Pak Nur, kalau tadi yang lebih disorot adalah ketidaksiapan, kepadatan ya, sehingga menumpuk, mengantre, banyak sekali penumpang yang terjebak lah di stasiun Manggarai, seperti pemandangan hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi hari ini mungkin kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan di hari pertama dan hari kedua. Selain tadi ketidaksiapan stasiun Manggarai sendiri, dari pengguna komuter menanggapi kalau banyak sekali di lini masa yang mengeluhkan jadi jarak tempuhnya atau durasinya menjadi lebih lama. Saya mau tahu sebenarnya kalau durasinya ini dibandingkan sebelum dan sesudah perubahan rute ini berapa perbedaannya? Ya, kalau durasi sih sebenarnya kalau ditotalin mungkin sama ya. Sekarang yang bikin itu jadi lama karena proses transitnya itu. Jadi harus nunggu, belum naik turun tangga, belum kayak kasus ada eskalator rusak, lift rusak segala macamnya. Itu sebenarnya yang bikin nambah durasi ya. Durasinya kan jadi keterlambatan KRL ditambah durasi nunggu di stasiun, nambah lagi nunggu keterlambatan kereta yang ke arah yang mereka tuju juga, jadi ada tiga kali. Oke, jadi mereka harus jalanin. Biasanya kan mereka kita langsung ya sampai Tanah Abang atau Sudirman. Sekarang jadi harus tahap-tahap itu, dan di tahap-tahap itu ada keterlambatan, itu yang bikin terjadi kayak bottleneck di Manggarai gitu ya. Oke, jadi waktu yang terbuang itu ada di saat pada transitnya begitu ya. Baik, Bu Anne sudah bergabung, bisa mendengar suara saya Bu Anne?
Iya, bisa. Oke. Maaf ya, tadi sinyalnya. Tidak apa-apa, Bu Ana sudah ada Pak Nur Cahyo dari koordinator KRL Mania. Tadi Pak Nur memberikan pandangannya dengan apa yang terjadi perubahan rute baru ini. Kalau di KRL Mania sebenarnya kalau sosialisasi informasi cukup baik. Dari beberapa waktu yang lalu sudah menyerap, tapi banyak juga di luar sana di hari ketiga sampai dengan hari ketiga masih yang kebingungan. Kemudian ketidaksiapan dari stasiun Manggarai sendiri sehingga apa yang kita lihat kemarin terjadi kepadatan. Kemudian tadi Pak Nur sampaikan buang waktunya itu ya karena ada transit ya. Saya akan minta tanggapan dari KCI, Bu. Ya, jadi mungkin kondisi hari Sabtu itu masih jelas ya terlihat ataupun kita melihat bahwa ini adalah gambaran dari stasiun Manggarai. Tapi hari Sabtu tersebut adalah kondisi di mana hari pertama switch over telah selesai dan adanya pembatasan kecepatan pada saat itu karena kami harus menjalankan SOP keselamatan di mana setelah selesai switch over masih ada pembatasan kecepatan masuk dan keluar stasiun Manggarai. Sehingga ketika hari Sabtu tersebut ada beberapa potong relasi ya, ada KRL yang kita potong relasinya untuk memperkecil kelambatan masuk ke stasiun Manggarai. Sehingga memang saya melihat langsung di sana ya, ada yang menunggu sampai 40 sampai 50 menit, sehingga ini kan kereta dari Bogor datang terus sehingga transitnya itu terjadi penumpukan. Sehingga begitu kami melakukan evaluasi, yang awalnya peron KRL hanya masuk ke jalur 6 dan 7 untuk transit mau ke Bekasi Cikarang ataupun Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke sampai Kampung Bandan itu hanya di 6 dan 7. Tetapi setelah kita evaluasi kita bisa mengoptimalkan peron 9 yang awalnya hanya digunakan untuk kereta bandara, ini bisa digunakan untuk pengguna jasa komuter lain ya, sehingga bisa terpecah untuk penumpukan yang ada di 6 dan 7, yaitu kereta-kereta yang mau menuju Cikarang dan Bekasi ini dilayani di peron 9. Kemudian untuk tujuan Tanah Abang, kemudian Sudirman, Angke, Duri, ini dilayani di 6 dan 7, dan KLB kami, kereta luar biasa kami dilayani di peron 6 dan 7. Oke. Itu kondisi hari kedua. Nah, hari ini orang-orang melihat bahwa ini hari pertama kerja, tapi kami juga sangat mengapresiasi ya hari ini flow penumpang sangat baik sekali. Kemudian yang perlu kami lakukan terus-menerus adalah edukasi di mana sebenarnya tangga alternatif, baik yang manual, eskalator atau lift itu ada di mana. Karena mereka terfokus kepada satu sisi ya, yang foto-foto yang muncul itu adalah fokus di satu sisi, padahal sebenarnya ada beberapa seperti eskalator, ada tangga, ada lift. Ini yang harus kami sosialisasikan terus di mana posisi-posisinya sehingga bisa menjadi alternatif untuk naik dan turun ketika transit. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi menjawab apa kepadatan penumpukan yang terjadi kemarin, karena mungkin salah satunya adalah sosialisasi informasi dan apa yang kita lihat di media sosial itu hanya di beberapa spot. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, ada banyak fasilitas, sarana prasarana yang disiapkan yang bisa memudahkan para penumpang begitu ya Bu Ana ya. Oke, Bu Ana, sebenarnya dari sistem SO atau switch over ini esensinya seperti apa? Kenapa mungkin baru sekarang? Kenapa tidak di masa-masa yang kemarin? Kan ini mungkin sudah terprediksi ya, maksudnya pengguna KRL, pengguna kereta itu meningkat gitu. Kalau di masa-masa kemarin, ketika orang mungkin tidak banyak yang WFO, tidak banyak yang bekerja, lebih ada waktunya terbagi WFH dan WFO gitu, sehingga mungkin akan lebih kondusif kondisinya. Iya, jadi switch over ini sudah yang kelima. Ada 7 switch over untuk mendukung pembangunan stasiun Manggarai yang menjadi stasiun sentral, kemudian mendukung juga double track tadi. Ya, ini tidak pekerjaan hanya 5 tahun. Artinya fase 1 sampai 4 itu kita sudah lalui. Saat ini adalah fase kelima, switch over yang kelima, di mana kereta-kereta ini tidak lagi hanya dioperasikan di bawah, tetapi menggunakan elevated. Gitu. Nah, sehingga rekayasa pola operasi ini adalah untuk keselamatan. Manggarai ini akan dibangun 18 jalur. Bayangkan saja kalau transit dari peron 1 ke 18 atau peron 1 ke 10, berapa rel yang harus diseberangi. Nah,
Oleh karena itu di switch over ke-5 ini mengaktifkan elevated, di mana kereta-kereta yang dari Bogor ini langsung masuk ke jalur layang menuju Cikini, Gondangdia langsung ke Jakarta Kota. Dan untuk menuju Tanah Abang, Sudirman sampai Kampung Bandan itu lewat jalur bawah dari kereta Bekasi dan Cikarang. Sehingga crossing KRL dan pengguna ini bisa teratasi dengan naik dan turun saja untuk pola transitnya. Ini kan untuk keselamatan, karena saat ini penumpang yang melakukan transit di stasiun Manggarai itu bisa mencapai lebih dari 200.000. Kemarin hari ini itu 159.000 orang yang melakukan transit. Sementara kereta semakin banyak setiap tahunnya. Sehingga ini yang harus kita pikirkan adalah faktor keselamatan. Rekayasa pola operasi ini memang sudah dilakukan dengan tahapan mulai dari 1 sampai 4 di 5 tahun terakhir, dan ini akan dilanjutkan dengan switch over ke-6 dan ke-7 ketika 40% yang masih dikerjakan ini selesai. Oke, jadi akan ada lanjutannya dari ini, tapi tentunya diharapkan kalau ada lanjutannya nanti kesiapan dari stasiun ya nanti juga mungkin akan lebih ditingkatkan. Saya mau ke Pak Nur, silakan Pak Nur menanggapi. Kalau tadi mungkin concernnya masalah masalah di tempatnya atau di stasiun transitnya, ketidaksiapan. Tapi tadi Bu Ana sudah menjawab, enggak kok sebenarnya siap-siap aja gitu, banyak petugas yang mengarahkan, kemudian juga tangga berjalan juga untuk para penumpang, semuanya ada di sana. Kenyataan di lapangan, saya minta tanggapan Pak Nur. Iya betul. Sampai sore tadi ya dari teman-teman juga sudah banyak yang kirim info ke kita. Jadi emang ada beberapa perubahan di stasiun Manggarai. Salah satunya hari ini juga kita sudah ada jadwal feeder KRL ya. Itu yang dari kemarin sejak dari hari Jumat dan Sabtu itu yang kita sampaikan juga ke Bu Ana juga. Jadi jangan sampai ada penumpang gara-gara KRL telat ya. Nah, salah satu solusinya adanya KRL feeder dari stasiun Manggarai dan dari stasiun Angke juga. Jadi untuk mengangkut penumpang yang tidak kebagian di KRL yang reguler ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada feeder itu. Yang keduanya masalah keselamatan. Jadi SO5 ini kan historinya karena ada pembangunan stasiun Manggarai ya, demi kayak tadi Bu Ana bilang faktor keselamatan juga. Nah, jangka pendeknya sekarang ini juga kita harus lihat juga masalah kenyamanan dan keselamatan penumpang di sana. Salah satunya dari adanya informasi yang jelas dari petugas di sana. Kita juga teman-teman tadi ada yang usul petugas di sana dikasih pengeras suara yang wireless ya, jadi nggak teriak-teriak di stasiun Manggarai, itu satu. Yang kedua masalah peron banyak yang khawatir karena peron padatnya penumpang dan peronnya kurang lebar dan terus itu celah antara KRL dan peron juga yang agak lebar, jadi para penumpang yang baru turun dan akan naik itu mereka fokus ke kepadatan di sana, crowded gitu ya. Jadi masalah keselamatan itu harus terus diingatin sama petugas yang ada di sana. Oke. Yang agak mulai muncul juga masalah copet tuh di sana karena padat penumpang. Kemarin kita udah mulai ada berapa yang ada laporan ada kasus copet di sana. Oke, baik. Baik, saya kembali ke Bu Ana. Ya, silakan. Sedikit Pak Nur mau menambahkan, singkat saja. Ya, jadi gini, ini awalannya kan semua yang dilakukan oleh PT KCI dengan kita juga appreciate ya adanya pembangunan stasiun Manggarai dengan tahap-tahapan yang udah ada. Tapi sekarang kita harus tetap fokus juga di sekarang ini gitu. Jadi faktor keselamatan penumpang hari ini dan besok juga ya, terutama kalau hari ini mungkin banyak yang masih agak berkurang penumpangnya, besok pagi-pagi juga harus lebih siap lagi di tugas di stasiun Manggarai. Oke,
Baik, saya kembali ke Bu Ana. Kalau tadi mungkin masukannya itu tadi apa petugas diberikan pengeras suara, kemudian juga peron diperlebar, kemudian mungkin karena banyak sekali orang-orang penumpang yang transit di sana sehingga dengan kepadatan ini bisa saja menimbulkan potensi aksi kriminal seperti pencopetan tadi yang disampaikan oleh Pak Nur sehingga mungkin lebih ditempatkan banyak petugas yang bisa mengawasi ini ya. Tapi kalau untuk solusi tadi sudah ada KRL feeder seperti yang dijelaskan mulai hari ini kalau saya tidak salah tadi juga. Oke, Bu Ana, pembangunan perubahan ini memang pada saat pembangunan saja atau ketika nanti sudah selesai ini tidak ada lagi perubahan rute. Kemudian selain tadi KRL feeder yang disiapkan, antisipasi penumpukan penumpang atas perubahan rute ini seperti apa? Ya. Jadi dapat kami sampaikan ya bahwa Manggarai ini sebenarnya adalah salah satu program besar ya ke depan gitu. Jadi ada 7 tahapan tadi sehingga kalaupun misalkan ada nanti tahapan ke-6 dan 7 untuk switch over-nya, ini sudah untuk kereta jarak jauh kemudian yang dimungkinkan untuk KRL adalah melakukan rekayasa pola operasi, memaksimalkan frekuensi, memperkecil headway sebenarnya ya. Jadi untuk loop-nya ini sudah untuk jangka panjang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya, jadi untuk antisipasi penumpukan tadi selain feeder, kami mengaktifkan tadi peron 9 yang awalnya digunakan oleh kereta bandara, ini saat ini digunakan oleh komuter lain. Kemudian semua fasilitas kami pastikan berjalan. Tadi sempat ada yang liftnya mungkin ada masalah, tetapi saat itu juga diperbaiki sehingga bisa mempercepat proses handlingnya ya. Jadi ini adalah kemudahan-kemudahan yang terus kami berikan. Kami juga mulai hari ini bekerja sama dengan TNI Polri supaya layanan di sini juga akan mendukung faktor keselamatan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Cahyo di dalam adaptasi ini. Kemudian seperti tadi pengeras suara sudah kita kurangi ya, sudah kita kurangi dengan menggunakan tulisan yang diberikan oleh pengguna, kemudian diberikan oleh petugas. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Bu Ana Purba, tapi mudah-mudahan harapannya kalau memang betul perubahan rute ini hanya semata sekarang ini hanya membutuhkan adaptasi, tapi untuk memudahkan para penumpang atau pengguna KRL ke depannya dan bisa memberikan hasil yang positif, semoga bisa juga didukung dengan kesiapan-kesiapan tentunya ya. Terima kasih Pak Nur Cahyo, Koordinator KRL Mania, dan juga Bu Ana Purba yang juga sebelumnya bergabung, VP Corporate Secretary dari PT KCI, bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.